Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lili Suryani, kita akan belajar materi tentang ide pokok, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Oke, selanjutnya adapun kompetensi dasar, yaitu 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting. 2. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat digunakan sebagai pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf terdiri atas satu pikiran pokok dan pikiran-pikiran penjelas. Pikiran pokok bisa berada di awal, di tengah, di akhir, di awal dan akhir, di keseluruhan paragraf. Adapun nama lain dari ide pokok adalah pikiran pokok, gagasan pokok, gagasan utama, pikiran utama. Ide pokok biasanya ada di kalimat utama dalam setiap paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok, yaitu pertama, ide pokok yang letaknya di awal paragraf disebut deduktif. Kedua, ide pokok yang letaknya di tengah paragraf disebut deduktif induktif. Adapun ide pokok yang letaknya di akhir paragraf disebut induktif. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Biasanya, kalimat utama digunakan untuk merangkai isi dari paragraf. Biasanya, kalimat utama akan ditopang oleh kalimat pendukung yang nantinya akan menjelaskan secara lengkap kalimat utamanya. Dengan adanya kalimat pendukung, maka kalimat utama di setiap paragraf akan lebih kuat dan mudah dimengerti oleh pembaca. Apa sih kalimat penjelas atau pendukung itu? Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Pikiran penjelas atau kalimat pendukung umumnya berupa penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, contoh-contoh. Baik, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mencari pikiran atau ide pokok. Adapun caranya, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, tipsnya adalah baca seluruh isi paragraf. Kemudian cara yang kedua, cermati setiap kalimat dari awal sampai akhir paragraf. Ketiga, ide pokok biasanya ada di awal, tengah, akhir paragraf. Lalu, tandai ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf. Kemudian, tandai beberapa info penting
di setiap paragraf. Kemudian cari kalimat utama atau kalimat paling penting atau kalimat inti. Baik, next. Contoh paragraf. Mari perhatikan sebuah paragraf berikut ya. Kita akan menentukan kalimat utama, ide pokok, serta kalimat pendukungnya. Baik, seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Oke. Di sini adalah sebuah paragraf. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat ya. Kita lihat ini merupakan satu kalimat. Ya, kalimat pertama. Lalu dari ketika sampai titik ini adil. Sampai ini adalah kalimat kedua. Kemudian yang ini ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Ini merupakan kalimat ketiga. Ya. Kalimat kedua. Kita akan menentukan kalimat utama ya. Kalimat utama itu bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir. Baik, kita lihat kalimat pertama. Seseorang diuji. Kemudian kita lihat kalimat kedua. Ketika memiliki ilmu, maka dia akan diuji. Nah, berarti yang sering ditanyakan atau yang sering sebutkan adalah diuji, ya, seseorang diuji. Kemudian kita lihat kalimat ketiga, ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji. Nah, kalimat tiga pun dibunyikan atau dibicarakan tentang seseorang yang akan diuji. Jadi, kesimpulannya adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu di sini yang ditandai warna merah, yaitu di kalimat pertama ya. Oke, kita lihat. Kemudian setelah kita dapat kalimat utama, maka di kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pendukung ya. Oke, kita klik. Nah, ini paragraf yang ini membahas bahwa seseorang akan diuji dengan setiap apa yang dimiliki, ya, benar ya. Kemudian kita lihat kalimat utama. Nah, kalimat utamanya berada di awal ya. Ini dia yang ditandai di nomor 1, yaitu bunyi kalimatnya seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Maka kalimat utamanya ini. Lalu kita lihat ide pokok. Ide pokok ini berada di kalimat utama. Kita lihat kalimatnya, seseorang akan diuji dengan apa yang dimiliki. Maka kita lihat ide pokoknya yaitu uji ya, ujian maksudnya. Ujian siapa? Ini dia, ujian seseorang. Maka ide pokoknya yaitu ujian seseorang. Kalau kalimat utama biasanya kalimat itu adalah terdiri dari beberapa kata kemudian diakhiri tanda titik. Oke, ide pokok didapat dari kalimat utama ya. Nah, selanjutnya kalimat selain dari kalimat utama itulah yang disebut dengan kalimat pendukung ya, yaitu di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Oke, selanjutnya
Terima kasih. Oke, demikianlah tadi materi pembelajaran kita tentang ide pokok. Semoga bermanfaat. Ibu Lili sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.